firman Tuhan bagi kita. Kita baca dari 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari saudara kita baca sekali lagi. Kita baca bersama-sama. Ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaung aku. Sudah 3 kali aku berdoa. Saudara, angka 3 di sini bisa saja itu literal, tetapi bisa menjadi sebuah kiasan, saudara. Sudah berkali-kali aku berdoa, sudah lama aku berdoa, sudah lama aku menunggu, tetapi Tuhan rasanya EGP. EGP itu ada sama nggak di sini ya? Jangan saya bilang EGP, tetapi emangnya gue pikirin katanya. Saudaraku, kadang-kadang kita ini, bayangkan lu sudah rasul dulu saudara, rasul ya. Dan saya bisa berkata, paling hebat ini rasul di antara rasul-rasul yang lain. Kalau gereja Roma berkata yang paling hebat itu adalah Petrus gitu ya. Tetapi menurut saya bukan Petrus, tapi Paulus. Tapi sekelas rasul besar, 3 kali, berkali-kali menanti, menunggu, tapi Tuhan tidak menjawab. Kita bukan rasul ya. Kita jemaat biasa ya. Saudaraku, sekelas rasul aja Tuhan diam. Sekelas rasul aja Tuhan gak jawab. Tapi ingat saudara, Tuhan gak jawab bukan berarti Tuhan mau mempermainkan Paulus. Tuhan gak mengiyakan permintaan Paulus bukan karena Tuhan ingin menghancurkan Paulus. Saudaraku, apapun Tuhan akan lakukan untuk memenuhi rencananya dalam hidup kita, saudara. Gak peduli itu membuat kita susah atau tidak. Karena yang lebih Tuhan pentingkan adalah diri kita, bukan permintaan kita. Kita punya anak ya, yang punya anak. Anakku, aku lebih memperhatikan karakter anakku, diri anakku, daripada apa yang bisa aku lakukan dan berikan kepada anakku. Itu kalau bapak yang benar, kalau orang tua yang benar. Makanya kenapa ada banyak anak hancur hari ini, saudara. Kenapa? Karena lebih mementingkan permintaan anaknya daripada anaknya sendiri. Apalagi kalau punya duit yang banyak, saudara. Pa minta ini dikasih, pa minta itu dikasih, ma minta ini dikasih, ma minta itu dikasih, karena punya duit. Saudara tahu Allah punya segalanya. Tapi ingat, Dia tidak selamanya memberikan apa yang Anda minta. Ingat sekali lagi, Allah punya segalanya dari apa yang Anda minta kepadanya. Tetapi ingatlah saudara, Dia tidak akan pernah memberikan semua permintaan Anda. Kenapa? Karena Allah lebih memikirkan diri kita daripada permintaan kita. Allah lebih tahu apa yang paling perlu dan penting buat diri kita daripada diri kita sendiri. Saudaraku, Paulus berkata, aku harus memberitakan, walaupun mungkin orang akan menganggap saya sombong, tapi enggak, tapi harus saya beritakan. Nah, ini sekelas rasul ini, saudara. Ada titik tertentu di mana kalau rasul ini tidak sadar, dia bisa tergelincir, saudara. Apalagi ketika dia sudah diberi kesempatan ke langit yang ketiga, ke sorga yang ketiga, ke Firdaus.
Makanya saya berhenti tadi di titik itu, saudara. Kenapa? Itu pencapaian yang begitu besar, saudara. Sesuatu yang luar biasa, pencapaian hidup yang luar biasa, dan Tuhan izinkan itu terjadi, saudara. Memang apapun impian Anda, Allah tidak akan pernah menghambat Anda untuk sampai di sana kalau memang itu diizinkan Tuhan. Apa cita-cita Anda, raih itu, saudara. Apa harapan Anda, raih. Jangan pernah berhenti sebelum Anda menemukannya, saudara. Tapi ingat, Allah lebih mementingkan pribadi Anda daripada pencapaian Anda. Gak salah, saudara, apa impian Anda, raih itu. Kecuali kalau Tuhan berkata, anakku jangan, karena aku akan membuat engkau menjadi apa. Apapun boleh, saudara, sejauh Tuhan gak larang. Tuhan larang gak kita jadi presiden? Enggak. Kalau engkau bermimpi jadi presiden, raih itu, saudara. Tapi yang benar, jangan money politik. Mau jadi artis boleh. Mau jadi orang kaya boleh. Boleh, saudara. Mau jadi guru boleh. Mau jadi tentara polisi boleh. Mau jadi orang terkenal boleh, saudara. Allah tidak pernah menghambat kita untuk sampai di impian kita, kecuali kalau Ia sudah menyiapkan yang berbeda dari situ. Satu saat ada seorang jemaat, udah 10 tahun mereka menikah, belum punya anak. Lalu dia berkata sama saya begini, Pak, apa Tuhan tidak mau kami punya anak? Saya nggak jawab, saya hanya tanya begini, pernah nggak dengar Tuhan berkata, kalian nggak punya anak? Enggak, Pak. Ya sudah, jalan terus. Jalan terus, raih impianmu untuk punya anak. Dan puji Tuhan, saudara, nggak lama kemudian mereka punya anak. Sejauh Allah tidak bicara, makanya saya jadi pendeta, saya nggak yakin, mohon maaf ya, jangan salah menerima saya ini. Saya nggak yakin Tuhan tetapkan saya di surga jadi pendeta. Tapi itu impian saya. Itu impian saya. Apa impian Anda? Sejauh Tuhan berkata, nggak begitu anakku, yang begini, ya udah, relakanlah, karena Tuhan pasti merencanakan sesuatu yang lebih baik daripada impian kita. Gitu ya. Tapi apapun impian Anda, kalau Tuhan diem, raih, kejar. Ada yang pacaran di sini? Ada yang pacaran di sini? Saya tahu anaknya Pak Didi lagi pacaran. Ya, kejar itu. Siapa namanya? Nama anak Bapak? Siapa? Siapa? Rizal ya. Rizal, kejar itu. Kecuali kalau Tuhan berkata, Rizal, nama pacarmu siapa, Rizal? Hah? Siapa? Agus. Kecuali kalau Tuhan berkata, Rizal bukan Agus tapi Tony. Jangan paksakan Rizal. Tetapi sejauh Tuhan gak pernah bicara, kejar itu Rizal sampai kau ketemukan Agus. Gitu ya. Cari, kejar, rebut itu impianmu. Dan ternyata Tuhan membawa Paulus ke langit yang ketiga. Wih, lebih dari Agus itu, Rizal. Sampai lu di langit yang ketiga, ke Firdaus. Gak usah tutup mata, Rizal. Tapi ingat, ketika engkau sampai di Agusmu, Rizal, Allah lebih memikirkan dirimu daripada Agusmu. Apapun impianmu hari ini, boleh, tapi ingat, gak kemudian, hore haleluya, Rizal sudah ketemu Agus. Enggak peduli Tuhan, mau ketemu atau gak ketemu, Dia lebih memikirkan dirimu daripada Agus. Jadi kalau suatu saat, bukan saya mau doain Rizal, doa saya engkau nanti suatu saat sampai di Agus. Tapi kalaupun gak sampai, ingat, dirimu, hidupmu
lebih penting daripada impian. Mudah-mudahan Bapak Ibu diam ini gimana lah saudara. Kadang-kadang kita begini saudara. Makanya saya tadi berhenti. Sudah 3 kali aku berdoa. Sudah berkali-kali aku berdoa. Sudah lama aku berdoa. Ada maksud Tuhan saudara daripada pencapaian hidupmu. Saya nggak tahu kedudukan Anda saat ini apa, posisi Anda sampai saat ini apa. Allah nggak peduli itu. Allah nggak terkesima di situ dibanding dengan diri kita, dibanding dengan pribadi kita. Kenapa? Impianmu tidak akan mungkin kau bawa ke surga. Enggak saudara. Apa jabatanmu, apa posisimu di pekerjaan hari? Enggak kebawa ke surga saudara. Yang dibawa ke surga siapa? Apa? Pekerjaanmu? Agusmu? Enggak. Enggak saudara. Dirimu. Dirimu lah yang akan. Makanya Allah lebih mementingkan dirimu daripada pencapaian hidupmu. Walaupun Allah tidak akan menghambat engkau untuk sampai di pencapaian hidupmu. Jadi apa maksud Tuhan dengan berkali-kali berdoa? Nggak tahu tuh. Kata dia, ibadah pertama. Bukan ya? Oh pantas kok. Saya kok jadi pas banget ini dengan Tuhan saya. Saya perasaan tak bukan itu lagu firman Tuhan ya. Bukan ya? Berkali-kali apa? Menolong. Walaupun aku dalam keadaan sakit. Doaku nggak dijawab. Ingat saudara. Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita bukan karena Tuhan mau mempermainkan kita. Saya sudah katakan tadi apapun akan Tuhan lakukan termasuk tidak menjawab doa kita. Untuk apa? Untuk membentuk kita. Apa itu yang pertama saudara? Lihat perhatikan ayat yang ke-7. Ayat 7 saudara. Coba ayat 7 kita baca ini. Ayat 7. 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Terkadang saudara, ketika kita ada di satu titik ketinggian, kita mulai sombong. Itu maka saya katakan tadi saudara, Allah gak terlalu tergiur dengan pencapaianmu. Allah lebih memikirkan dirimu, yaitu karaktermu. Itulah sebabnya ketika Allah izinkan Paulus sampai di langit yang ketiga di Firdaus, supaya aku tidak meninggikan diri. Tuhan izinkan kesusahan. Tuhan izinkan doanya gak dijawab. Tuhan izinkan dia menanti tanpa harapan. Supaya apa? Supaya dia sadar, oh walaupun aku sudah sampai di Firdaus, ternyata aku gak ada apa-apanya. Mari perhatikan ini saudara. Allah lebih memilih karaktermu daripada pencapaian hidup. Itulah sebabnya Tuhan izinkan kesulitan datang. Tuhan izinkan doamu gak dijawab. Kadang-kadang dia berdiam diri saudara. Sebab kau sadar siapa dirimu di hadapan Allah. Sehebat apapun engkau, sekuat apapun engkau, setenar apapun namamu, engkau tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Supaya aku jangan meninggikan. Itu saudara, keuntungan dari kesulitan saudara. Itu yang pertama, keuntungan dari masalah dan pergumulan. Makanya saudara, itu saya katakan tadi pagi, ketika doamu gak dijawab, jangan pernah berhenti di tempat engkau berdoa. Jangan tinggalkan Tuhan di tengah-tengah pergumulanmu, karena ada maksud Tuhan. Seringkali kita terlalu gampang mutung dengan Tuhan saudara. Apa tidak tahu Tuhan? Apa Tuhan tidak tahu dengan keberadaan kita? Kondisi kita? Mungkin kita udah kepepet tapi Tuhan masih tetap diam. Kenapa? Karena Ia mau supaya anakku ini lebih berkarakter.
anakku ini lebih tangguh, anakku ini lebih sungguh hidup di dalam aku, bukan karena pencapaiannya. Terkadang kita saudara, kalau segalanya ada saudara, mulai kita menyisihkan Tuhan walaupun kita masih ke gereja. Ada seorang kaya raya saudara, segalanya dia punya. Segalanya dia punya, kaya raya saudara. Dan dengan uangnya dia bisa melakukan apa saja. Suatu saat saudara, Tuhan mau mengajar dia bahwa hidupnya bukan karena kekayaannya. Tuhan izinkan anaknya sakit saudara. Sakit. Dia pikir dia cari rumah sakit terbagus, termahal, karena dia punya uang untuk itu. Dibawalah anaknya ke rumah sakit, masuk IGD. Lagi ada rupanya kecelakaan. Banyak pasien yang ditangani oleh para dokter. Dia bingung, bagaimana nih yang anak saya? Dia teriak, dokter tolong anak saya. Para dokter gak peduli, kenapa? Sibuk saudara, sibuk. Dokter anak saya sudah sekarat, gak peduli saudara. Kenapa? Ini yang duluan datang. Ini juga sekarat, ini juga mau mati. Bukan cuma anak bapak yang mau mati, ini juga mau mati. Seteriak-teriaknya dia, gak ada yang peduli. Nah ternyata ada juga penjahat di situ yang dikawal oleh polisi, lagi perlu ditangani saudara. Dia teriak kemana-mana, nah, diperhatikan oleh penjahat ini. Kasian juga nih bapak katanya, nggak ada yang tolong. Padahal orang kaya, duitnya banyak. Karena tidak ada yang peduli, suster dokter nggak peduli, karena bukan tidak peduli sebenarnya. Ada banyak pasien yang harus ditolong. Tiba-tiba dia lihat polisi yang kawal dia. Karena polisi itu juga memperhatikan di bapak yang teriak-teriak. Gak awas kan? Dicabutlah veselnya, diapain juga? Dor! Katanya ke atas saudara. Siapa di siang dokter? Buru-buru karena ini penjahat saudara. Diangkatlah tangannya. Tangani itu katanya. Mau gak mau ditangani karena penjahat. Dor! Ingat loh saudara. Orang kaya ditolong oleh penjahat. Bukan ditolong oleh duitnya. Bukan ditolong oleh duitnya. Penjahat. Dari situ baru dia sadar, uangku gak ada artinya. Tuhan izinkan itu terjadi saudara. Jadi kalau suatu saat Anda berdoa dan Tuhan diam, gak berkemih, bukan untuk mempermainkan Anda, bukan. Supaya Anda sadar siapa diri Anda di hadapan Allah dan siapa Allah dalam hidup Anda. Supaya Anda tetap rendah hati di tengah-tengah pencapaian hidup Anda. Tuhan tidak terlalu silau dengan uang Anda, gak silau. Tetapi Tuhan akan lakukan apa saja saudara untuk membuat Anda tetap rendah hati di tengah-tengah duit Anda yang banyak, di tengah-tengah pekerjaan Anda yang bagus, di tengah-tengah jabatan Anda, di tengah-tengah nama Anda yang terkenal. Itu yang lebih Tuhan pikirkan saudara. Maka Tuhan buka keran kesulitan. Doa Anda gak dijawab, Anda seolah-olah berdiam diri, supaya Anda tahu bahwa Anda bukan siapa-siapa kalau bukan Tuhan yang izinkan itu terjadi. Makanya Tuhan gak jawab doanya Paulus. Bukan karena Tuhan mau mempermainkan Paulus, tetapi supaya Tuhan mengajar Paulus, supaya dia tetap rendah hati dengan pencapaian. Saya tidak tahu di titik mana Anda saat ini saudara. Gak apa-apa, tetaplah di sana. Jangan lupa berkata, oh kalau begitu saya menjadi tukang beca. Enggak, tetaplah di sana. Kalau belum sampai di sana, kejar itu saudara. Tapi di titik itu Anda harus tahu, itu bukan karena Anda, tetapi karena Tuhan. John Maxwell pernah berkata begini saudara dalam sebuah bukunya. Siapapun bisa dengan apa yang dia punya sampai di titik yang dia impikan. Mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi politikus, mau jadi pejabat, orang terkenal. Bisa dengan kemampuannya. Tetapi hanya orang yang berkarakterlah
yang tinggal lama di sana katanya. Boleh saja engkau sampai di sebuah titik dalam sebuah ketinggian, tapi lama tidaknya engkau ada di sana, karaktermu akan sangat menentukan. Dan untuk itulah Tuhan bentuk Paulus. Dengan apa? Dengan kesulitan, dengan kesukaran, dengan pergumulan dan masalah. Dan Paulus mau. Masalahnya di situ, Paulus mau. Makanya dia bisa bersaksi, supaya aku tidak meninggikan diri, maka Tuhan izinkan ada duri dalam dagingku. Walaupun Tuhan, aku sudah berdoa berkali-kali, tetapi Tuhan yang akan menjawab. Dia nggak lari, saudara. Dia tidak berkata, sorry Tuhan, bukankah sudah aku tinggalkan semuanya? Apa ini yang saya mau dapat? Balik lagi. Enggak, saudara. Kalau balik lagi, hancur karakternya, saudara. Makanya banyak orang memulai hari ini tetapi mengakhirinya dengan tidak baik, saudara. Memulainya dengan baik, tetapi mengakhirinya tidak baik. Termasuk pendeta, saudara. Makanya saya contohkan pendeta, supaya Bapak Ibu nggak tersinggung. Walaupun tersinggung cuman Pak Didik sama Ibu Lena yang tersinggung. Ada yang lain pendeta di sini? Termasuk pendeta, saudara. Ada banyak teman-teman saya, awal-awal semangat dengan Tuhan, mau rela menderita. Tetapi ketika sudah sampai di titik di mana impiannya tercapai, tergapai, mulai lupa bahwa itu pun karena Tuhan. Menyimpang, saudara. Sekalipun Tuhan ajar dia dengan berbagai kesulitan, tinggalkan panggilan karena sesuatu. Saya tidak tahu Anda sedang bergumul apa hari ini. Katakan pada dirimu, ini untuk membentuk aku semakin lebih indah di hadapan Tuhan. Amin. Tapi jangan lari. Jangan lari, saudara. Karena Tuhan tahu yang lebih baik daripada apa yang Anda minta. Jadi kalau suatu saat, Tuhan tolong, aku mau merit tahun ini. Tuhan tolong. CPNS kemarin ada yang dapat nggak? Di gereja kami sudah berkali-kali kita berdoa. Sampai ibunya juga doakan, kita doakan. Nggak keterima tuh, sudah. Mau bilang apa? Lalu berkata, masa itu aja Tuhan nggak bisa tolong? Bukan nggak bisa Tuhan tolong, membentuk engkau, mengasah imanmu supaya semakin berkilau. Amin. Supaya semakin indah. Kenapa? Yang kedua, saudara, ada sesuatu yang lebih indah yang itu makanya Pak. Pertama, kesulitan, kesukaran, doamu tidak dijawab. Allah sepertinya berdiam diri, bukan karena Allah ingin mempermainkan kita, tetapi untuk membentuk kita supaya memiliki hidup yang berkarakter. Salah satu karakter yang baik itu adalah nggak sombong. Yang kedua, saudara, mari perhatikan ini. Ayat yang 7, ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku kebagimu. Kalimat terakhir, saudara. 1, 2, 3. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, ketika kita sadar kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah, kita tahu bahwa kita lemah dan kita dibentuk oleh Tuhan, disitulah Tuhan akan beri lebih daripada apa yang kita bisa pikirkan, saudara. Kuasaku makin sempurna. Saudaraku, yang kedua, manfaat dari pergumulan dan masalah. Kalau kita akan lari, di sini aku akan melihat kuasa Allah dinyatakan melebihi. Itu tadi orang kaya tadi, lebih daripada uangnya. Allah cuma pakai penjahat loh untuk menolong. Saudaraku, kalau suatu saat Anda bergumul, rasanya nggak ada jawaban, ingatlah, Allah sedang siapkan sesuatu yang lebih dari itu. Amin. Ada sesuatu yang Tuhan siapkan lebih daripada impian dan harapanmu. Kalau engkau tidak lari dari pembentukan Allah. Justru dalam kelemahanlah,
Justru dalam sakitmu lah Paulus, justru dalam doamu yang tidak dijawab lah Paulus, engkau akan melihat kuasaku bekerja. Saudaraku, Tuhan ingin supaya Ia yang berotoritas dalam hidup kita, bukan pencapaian kita, saudara. Memang uang bisa melakukan banyak hal, tetapi saudara, suatu saat uang gak bisa lakukan apa-apa. Lalu gimana? Mati kita? Ya enggak lah saudara. Mari perhatikan nih saudara. Kalau kita hidup di batas kemanusiaan kita, gak perlu Tuhan saudara. Misalkan batas kemanusiaan sampai di kepala saya pada ujung ini. Gak perlu Tuhan, gak perlu percaya, gak perlu ke gereja saudara, gak perlu baca Alkitab. Buktinya apa? Orang komunis itu, mereka sampai di batas kemanusiaan mereka. Sampai ke bulan juga boleh, ke luar angkasa juga boleh, tanpa Tuhan, tanpa iman. Ya kan? Betul ya? Tapi masalahnya hidup kita tidak hanya sebatas di sini. Ada kalanya jauh dari situ saudara. Disitulah kita butuh Tuhan. Makanya kita perlu ke gereja. Makanya kita perlu percaya. Makanya kita perlu beriman kepada. Kenapa? Karena tidak selamanya hidup itu ada hanya di batas kemanusiaan kita. Nah, untuk itu Tuhan bentuk kita saudara, supaya kuasanya yang sempurna itu bekerja. Kuasanya melebihi batas kemanusiaan itu bekerja saudara. Nah, kalau kita lari dari pembentukan Tuhan, ya cuma batas kemanusiaannya. Makanya mati aja sekalian kan. Ya gak ada lagi. Hancur sekalian. Berantakan sekalian. Berkali-kali kau menolong. Kenapa? Karena engkau tetap berdiri di atas keyakinanmu kepada Tuhan apapun yang terjadi saudara. Dia akan berbuat sesuatu berdasarkan kuasanya yang sempurna. Jadi apapun pergumulanmu hari ini, jangan lari dari keyakinanmu kepada Tuhan. Tetaplah di sini. Mata tadi, kok bisa lagu itu disampaikan? Ya, walaupun kau gak menjawab doaku, walaupun aku tetap sakit, aku mau tetap percaya. Karena lewat percaya itulah aku akan melihat kuasa Allah yang sempurna, melebihi apa yang bisa aku perbuat, aku lakukan, aku kerjakan dalam hidup ini. Itu yang kedua, untung dari kesulitan saudara. Jadi jangan lari dari kesulitan, walaupun kita jangan cari-cari kesulitan. Jangan ya. Memang masalah akan datang tanpa dicari saudara. Tetapi apapun masalah, jangan pernah lari dari situ. Karena itu cara Tuhan membentuk engkau untuk semakin indah di hadapannya dan akan menemukan kuasanya yang sempurna bekerja. Amin. Jadi jangan lari dari Tuhan. Yang ketiga saudara, yang ketiga ayat yang ke-10. Ayat 10 saudara. Apa untungnya? Ya kan aneh nih kan, sakit untung. Berkumpul untung. Orang gila gitu. Itu tadi memang menjadi gila kalau kita ada di atas kemanusiaan kita. Orang gila itu memang menurut dunia ini. Karena batasnya cuma sampai di sini. Ya gak mungkin lah. Mana ada untung dalam sakit, mana untung dalam bangkrut, mana untung di PHK, gak ada untungnya Pak. Kalau engkau berkata begitu, gila kamu. Memang. Kenapa? Batasnya sampai di sini. Lihat ayat 10. Karena itu aku senang dan rela. Senang, bukan terpaksa loh saudara. Rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Tapi ingat, oleh karena Kristus. Ini di sini saudara kuncinya. Bukan oleh karena di luar Kristus. Itu memang gila betul. Rela telanjang, itu orang gila itu. Kalau bukan di dalam Kristus saudara. Karena jika aku lemah, maka aku kuat.
ketiga dari pergumulan saudara, di tengah-tengah kelemahanku, aku tetap bisa bergerak maju, bukan mundur, apalagi bukan berhenti, apalagi mundur. Ada seorang yang sakit kanker saudara, dokter berkata 2 minggu lagi. Tapi herannya saudara, walaupun tubuhnya lemah, setiap pagi dia keluar dari kamarnya untuk mendatangi kamar-kamar yang lain memberikan harapan bagi mereka saudara. Betul memang 2 minggu kemudian dia dipanggil oleh Tuhan. Lalu orang susah berkata, kemana bu? Mau doain kamar situ. Kemana bu? Mau doain ibu itu. Kemana bu? Mau doain situ tuh yang udah sekarat. Di tengah-tengah kelemahan ada kekuatan. Itu di atas batas kemanusiaan. Kuat walaupun lemah. Tapi kalau engkau dibentuk oleh Tuhan berbagai kesulitan dan engkau rela dibentuk, rela loh. Aku senang dan rela dibentuk oleh Tuhan lewat kelemahan, oleh siksaan, oleh kesukaran, oleh penganiayaan, oleh kesesakan karena Kristus. Sebab jika aku oleh pembentukan itu, ya kan kalau kita ya, aku gak sanggup, tapi kok bisa berdiri Tuhan. Salah satu contoh saudara, salah satu contoh, mengampuni. Mengampuni itu mudah gak? Jujur gak mudah saudara. Termasuk saya pendeta, gak mudah. Apalagi udah diperlakukan habis-habisan, apalagi di depan orang banyak. Gak mungkin saudara. Tetapi kalau engkau sudah dibentuk oleh Tuhan, engkau akan ulurkan tangan. Dan orang akan berkata, kok bisa? Kita pun akan menjawab, nggak tahu Pak, nggak ngerti juga. Di tengah-tengah kelemahan kita, Tuhan akan beri kekuatan. Kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, lewat kesukaran, lewat kesulitan, lewat doa-doa kita nggak terjawab, bukan karena Tuhan nggak mau jawab. Ingat ya Bapak ya, ada pujian kita yang berkata, Yesus jawab, gitu ya. Bagus nggak suara saya? Bagus ya. Dalam hidup, tapi lebih bagus anaknya Pak Didi itu yang besar. Tapi bagus ya, bagus ya. Yesus jawab, itu kan benar-benar falas kan. Yang ku perlu, berarti Yesus itu sumber jawaban. Ya, amin ya. Amin ya. Jangan ragu ya. Amin ya. Amin. Tapi ingat, tidak semua doamu dijawab oleh Tuhan, walaupun Tuhan adalah sumber jawaban. Jadi kalau suatu saat Tuhan gak jawab doamu, bukan karena dia bukan sumber jawaban, tapi mau membentuk kita supaya kita menerima yang lebih, yaitu kekuatan yang datang dari Tuhan. Jadi jangan mewek dengan Tuhan, jangan mutung dengan Tuhan ketika engkau dibentuk, karena hanya lewat itu. Saya sudah katakan tadi, apa saja Tuhan akan lakukan untuk membentuk kita, termasuk di dalamnya ada kesulitan. Kalau di dalam kesenangan Tuhan bentuk kita, Tuhan pun akan pakai itu saudara. Tetapi jarang ada orang yang mau dibentuk dengan kesenangan, dengan kesuksesan, dengan kemapanan, kenyamanan. Kalau Anda di tengah-tengah kenyamanan, Allah bisa bentuk Anda, Allah juga akan pakai itu. Tapi seringkali justru dalam kesulitan lah kita baru tahu, oh iya Tuhan, Engkau segalanya. Tidak ada yang lain selain Engkau. Dan kalau kita suatu saat ada di titik itu, maka disitulah satu kuasa Allah bekerja saudara. Karena anugerah, karena kemurahan. Dan kita akan terkaget-kaget, gak bisa jawab. Walaupun kita yang mengalaminya loh saudara. Kan gitu kan, kok bisa Pak? Saya juga gak tahu kok bisa. Karena bukan kita saudara. Kalau karena kita, saya tunjuk dia Pak. Kalau saya cotos dia Pak. Tapi herannya, tunggu
Justru saya ulurkan tangan, saya peluk dia. Ada kekuatan, saudara. Ada kuasa yang melebihi batas-batas kemanusiaan kita. Itu hanya bisa kalau Anda mau dibentuk oleh Tuhan, gak lari dari pembentukan. Apalagi Anda sudah lagi ada di ketinggian sekarang. Semuanya bisa dibeli. Pendeta pun bisa dibeli, saudara. Gereja pun bisa dibeli. Ada satu gereja yang saya kenal di Bekasi, saudara. Saya diceritai oleh seseorang. Dia bisa ngatur siapa pengkhotbah di situ, padahal bukan siapa-siapa. Atur pengkhotbah loh, saudara. Kalau Pak Didi ngatur pengkhotbah di sini memang tugasnya Pak Didi. Tapi jemaat, atur siapa yang bisa khotbah, siapa yang tidak bisa khotbah. Kenapa? Karena duitnya banyak dikelontorkan di situ. Ini luar biasa nih saya pikir. Saya sudah berbuat sesuatu, berbuat banyak di sini. Enggak, saudara. Seberapa banyak pun yang Anda kelontorkan di gereja ini, Anda bukan siapa-siapa. Ingat itu, Anda bukan siapa-siapa dibanding dengan Tuhan yang Anda percayai. Oleh karena itu tetaplah rendah hati, jangan sombong, dan itu hanya bisa ketika Anda diperhadapkan oleh Tuhan kepada batas-batas di atas kemanusiaan dan kemampuan dan posisi Anda. Dan Anda harus sadar di situ, oh ternyata bukan kedudukan saya, bukan uang saya, bukan pamor saya, tetapi Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka yang kedua tadi, ya, engkau akan melihat kuasa Allah yang sempurna. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun bisa terjadi. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Seperti yang kita nyanyikan tadi. Itu akan terjadi, saudara. Kalau engkau sombong, paling sebatas kemampuanmu. Engkau sakit, ke rumah sakit terbaik, tapi nggak ada jaminan, saudara. Tetapi kalau engkau tetap rendah hati dan kuasa yang sempurna terjadi, rumah sakit nggak menolong, Allah bisa tolong. Temanmu nggak bisa tolong, Allah bisa tolong. Uangmu nggak bisa tolong, Allah bisa tolong. Kenapa? Kuasanya melebihi daripada temanmu, uangmu, dan pekerjaan. Dan yang ketiga, saudara, engkau akan diberi kekuatan melebihi apapun kekuatan di dunia. Saudara, orang kaya itu pada umumnya sombong. Mohon maaf yang kaya di sini. Kalau saudara nggak sombong, puji Tuhan, haleluya. Karena Anda sudah dibentuk oleh Tuhan, amin. Tapi biasanya orang kaya itu sombong, saudara. Itulah sebabnya Tuhan tuntun dia untuk dibentuk supaya tidak sombong. Supaya kuasa Tuhan yang sempurna itu bekerja dalam hidupnya. Dan supaya kekuatan itu dia miliki. Dan dia tidak akan pernah berhenti di titik kemanusiaannya. Tetapi di masa Tuhan. Saudara mau mengalami itu, amin? Amin, saudara. Mari kita berdoa.